Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari pendalaman, gitu ya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tidak semua materi, gitu ya, dalam satu semester di keperawatan anak khususnya akan saya sampaikan, gitu ya, karena tidak akan cukup waktunya di 1,5 jam harus saya review semuanya. Harapan saya ini adalah setengah dari yang bisa saya berikan gitu ya, mungkin nanti Bu Ani bisa menambahkan gitu. Akan ada 2 sesi gitu ya di 1,5 jam nanti. Ini saya akan berikan video penjelasan tentang rangkuman materi pendalaman gitu ya, yang bisa menjadi tambahan. Nanti setelah ini akan ada latihan soal yang medianya mungkin nanti akan kita sepakati menggunakan media apa untuk pembahasan soalnya. Kemudian untuk teman-teman perlu ketahui bahwa jangan hanya bergantung pada PPT atau materi-materi yang diberikan pada dosen gitu ya. Di pembelajaran orang dewasa, teman-teman wajib hukumnya gitu ya memperkaya hasanah materi atau keilmuan dari berbagai soal-soal. Jadi teman-teman akan punya banyak bank soal gitu ya untuk menghadapi UKOM kali ini gitu ya. Baik, akan saya sampaikan dulu terkait dengan blueprint. Jadi ketika kita akan menghadapi satu bundle soal gitu ya, atau satu paket soal UKOM besok 180 soal, kita wajib mengetahui blueprint, yaitu untuk mengetahui apa saja sih isi-isinya supaya kita tidak akan kemana-mana dalam mencari soal, membahas materi, review materi gitu ya. Nah, ngomongin tentang blueprint, yang perlu pertama pembahasannya itu terkait dengan kompetensi. Kompetensinya ada 3 ini. Kompetensi yang nanti akan diujikan tentang praktik profesional, etik, legal, dan buka budaya itu presentasinya 15-25% dari 100% soal. Yang paling banyak 65-75% itu terkait dengan asuhan keperawatan. Lalu ada pengembangan profesional 5-15% gitu ya. Maka lebih banyak perdalam di sini, tapi bukan berarti yang bagian ini dan ini tidak diperdalam gitu ya. Soal-soal etik, legal itu tetap harus diperdalam juga. Lalu domain, ada domain kognitif, procedural knowledge, dan affective knowledge. Nah, paling banyak memang di procedural knowledge gitu ya, karena teman-teman misalnya nanti tentang prosedur infus, prosedur imunisasi gitu ya, langkah-langkahnya itu akan banyak diujikan gitu ya. Itu ya contoh. Tapi terkait dengan untuk menilai domain kognitif juga sampai 40-50% gitu ya, maka harus dipelajari juga terkait dengan teori-teori gitu. Affective knowledge saling berhubungan itu 5-10%. Lalu dari semua keilmuan ini gitu ya yang sudah dipelajari selama 6 semester sama teman-teman kuliah di kampus maupun di rumah sakit, nanti akan diujikan di UKOM gitu ya. Ini presentasinya. Khususnya di keperawatan anak dia 8-14%. Jadi kemungkinan soal yang keluar dari semua adalah sekitar 15-25 soal gitu ya. Bagus sekali kalau 15-25 soal teman-teman akan betul semua ya. Untuk itu makanya kita review gitu. Nah, di keperawatan anak lingkupnya tentang apa? Tentang ini, asuhan keperawatan pada klien usia 28 hari sampai dengan 18 tahun. Jadi batasan anak adalah mulai dari 28 hari sampai 18 tahun soal-soalnya nanti. Lalu tentang apa saja? Yang mengalami perubahan fisiologis, struktur, baik aktual maupun resiko, kasus-kasus kongenital, tumbuh kembang, imunisasi, masalah gizi gitu ya, ataupun penyakit-penyakit yang dia hubungannya bisa meningkatkan kematian anak, misalnya pada DHF, TB, kemudian apalagi ya, mungkin kalau yang kongenital tadi mungkin bisa dari Hirschsprung gitu ya, Hirschsprung gitu ya. Kemudian dari proses keperawatannya gitu, nanti akan lebih banyak gitu ya soal-soal yang muncul di presentasinya yang bisa kita lihat di sini. Di implementasi, di 45-55%, bahkan sampai setengah dari soal terkait dengan implementasi. Tapi pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan evaluasi juga keluar ya. Jadi perlu diperdalam, cuma teman-teman perlu ketahui bahwa ini presentasinya lebih besar gitu ya. Tadi procedural knowledge gitu ya tentang implementasi itu akan banyak keluar. Lalu dilihat dari upaya kesehatan akan ada promotif, preventif, dan rehabilitatif. Ini presentasinya. Ya, lalu kebutuhan dasar ini semua akan keluar dan presentasinya ini.
ya. Jadi nanti ketika memperdalam soal, memperdalam materi, bisa melihat blueprintnya. Masuk ke rangkuman materi gitu ya. Saya akan review tentang berat badan anak. Ya, beberapa kali UKM mungkin ini keluar gitu ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa berat badan anak itu akan keluar soalnya gitu ya, karena yang bisa kita lakukan adalah berangkat dari blueprint lalu kita mengidentifikasi gitu. Ini contoh soalnya misalnya yang keluar adalah saat ini, misalnya anak usia 1 tahun gitu ya, 12 bulan, berat badan lahirnya adalah 2.600. Berapakah berat badan ideal saat ini? Gitu ya. Bisa saja dihitung, berarti maka dari sini 3 kali berat badan lahir, begitu ya. Maka teman-teman harus paham ketika 1 tahun maka berat badan lahirnya itu harus 3 kalinya, maka beratnya adalah 7.800 atau 7,8 contohnya gitu. Ataupun misalnya ketika usia 3 tahun berarti masuknya yang sini, tinggal 2 kali 3 plus 8 gitu ya. Kemudian mengingat kembali terkait dengan Apgar score. Apa sih itu Apgar score? Gitu ya. Apgar score pada bayi baru lahir, benar-benar bayi baru lahir biasanya akan dihitung Apgar score-nya. Bagaimana appearance-nya, pulse-nya, grimace-nya, activity-nya, respiration-nya. Yang dibagi menjadi kriteria ini. Nilainya 0 sampai 2 di mana ketika 2 adalah semuanya yang baik, semuanya yang normal. Ketika tidak normal adalah 0, ketika tengah-tengah adalah 1. Nanti cara menghitungnya adalah semua ini digabungkan lalu interpretasinya di sini. Artinya begini, ketika bayi lahir langsung dilihat warna kulitnya. Oh, warna kulitnya merah muda semua, tidak ada cyanosis. Dia nilainya 2. Denyut nadi misalnya, dia denyut nadinya 70. Oke, dia masuk nilainya 1 ya, karena bagus kalau lebih dari 100 kali. Lalu respon refleksnya, biasanya bayi akan distimulasi, dipegang gitu ya, dipindahkan, ditepuk, disuction, bagaimana respons terhadap stimulasi yang diberikan? Oh, dia ternyata cuma menangis lemah nih, gitu ya. Atau kalau dia menangis dengan kuat, bersin, batuk, meringis, gitu ya, dia 2. Kalau misalnya ternyata hanya lemah, oh oke, grimace-nya 1. Terus otot, dia sedikit gerakan aja, nilainya 1, gitu ya. Pernafasannya bagaimana? Lemah, 1. Oke, tadi di sini 2, tapi jarang ya, biasanya sih 1. Maksudnya kalau tadi 1 itu ini 2 itu jarang banget sih. Misalnya tadi ini 2 1 1 1 1 gitu ya, misalnya kan berarti 4 5 gitu ya, 5, maka dia masuk ke sini agak rendah. Catatannya dia memerlukan tindakan medis segera seperti penyedotan lendir, mungkin ada penyumbatan saluran nafas gitu, atau pemberian oksigen untuk membantu pernafasan. Nah, kalau sudah ngomongin tentang Apgar score, biasanya ditanyakan juga terkait dengan asfiksia. Asfiksia adalah gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Dia dinilai atau dikategorikan berdasarkan nilai Apgar score-nya. Jadi contoh soalnya biasanya diketahui kulit bayi baru lahir, kulit bayinya itu cyanosis pada telapak tangan dan kaki. Kemudian denyut jantungnya 80, kemudian tonus ototnya lemah, kemudian A-nya merintih gitu ya. Kemudian respirasinya dia lemah. Nah, kemudian berapa dihitung dulu, nanti Apgar score-nya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya soalnya, oh, dia masuk ke asfiksia apa ya? Beratkah, ringankah, atau normal gitu ya. Dia asfiksia berat ketika Apgar score-nya 0 sampai 3. Nanti apa yang perlu diberikan ada di sini. Dia perlu diberikan oksigen gitu ya. Kalau ada sedang, bahkan dia memerlukan resusitasi kalau Apgar score-nya 4 sampai 6. Dia normal kalau Apgar score-nya bagus semua, ketika nilainya 2 semua gitu ya, 10. Lalu asuhan keperawatannya perlu kita kaji tadi ya. Kalau kaji kan dari Apgar score-nya tadi misalnya, atau selain dari Apgar score, pengajian yang lain, head to toe yang lain gitu ya, pengajian neonatus yang lain gitu ya. Lalu kemungkinan diagnosa yang muncul adalah ketidakpastian jalan nafas, tapi based on soalnya juga, kasusnya juga gitu ya, teman-teman besok tetap harus baca kasusnya dulu, nggak semuanya kasus ke diagnosanya pasti ketidakpastian jalan nafas gitu ya. Nanti dilihat NOC-nya apa, NIC-nya apa. Ini hanya berupa labelnya saja. Lalu TB pada anak juga sering keluar. Yang sering keluar biasanya tidak penyebab TB adalah bakteri apa, itu enggak ya, tapi biasanya interpretasi dari pemeriksaan ataupun langkah-langkah pemeriksaannya.
di sini sudah ada langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah A, B, C, langkah selanjutnya apa tuh gitu. Atau sudah dilakukan langkah-langkah, maka untuk interpretasi dikatakan positif jika ada indurasi diameternya 10 mm. Oke, kemudian terkait dengan obat antituberkulosis pada anak. Tidak akan ditanyakan biasanya ya isi obatnya apa gitu, enggak, karena itu ranah medis. Biasanya lebih ditanyakan kepada peran perawat dan peran orang tua gitu, soalnya peran keluarga gitu ya, family center care gitu. Oke, kalau ngomongin tentang pernapasan biasanya penyakit-penyakit bronkopneumonia di mana dibutuhkan fisioterapi dada gitu ya. Di dalam fisioterapi dada itu kan untuk membantu mengeluarkan sekret gitu ya. Pada bronkopneumonia kan penumpukan sekret, kronki gitu ya, ada suara nafas kronki. Nah, fisioterapi dada itu ada posisi atau postural drainase, tergantung di mana letak sekretnya. Ada macam-macam ini gitu ya. Contohnya di A, dia segmen apikal pada lobus kanan atas dan subsegmen apikal dari apikal posterior di atas, depan sampai belakang ya, kanan. Nanti posisinya seperti ini. Beda lagi ketika di belakang, tapi di atas gitu ya, kan seperti ini. Jadi biasanya keluar juga ini posisi-posisinya. Lalu selain posisi, di dalam fisioterapi dada juga perkusi, memberikan tepukan bagaimana posisi tangan yang betul, yaitu seperti mangkuk atau seperti mengambil air seperti ini. Lalu vibrasi, menggetarkan. Jadi ketika fisioterapi dada maka ada posisi, perkusi, dan vibrasi gitu ya, 5-8 kali per detik. Kemudian di vibrasinya itu pada saat saat dan sebelum ekspirasi gitu. Tapi pada anak-anak biasanya anaknya udah nangis gitu ya, jadi nggak apa-apa, tetap di vibrasi aja. Atau kita tenangkan anaknya dulu baru kita lakukan fisioterapi dada lalu vibrasi. Nah, lalu untuk kebutuhan cairan ini kebutuhan cairan normal menurut IDAI gitu ya, berdasarkan kelompok usianya. Tapi biasanya yang ditanyakan itu dia diketahui berat badan, lalu berapakah cairan yang dibutuhkan, atau berapakah cairan rumatan yang dibutuhkan ketika anak sakit gitu ya. Nah, dua tabel ini sama sebenarnya, cuma metode menghitungnya saja yang berbeda gitu ya. Sebenarnya lebih mudah pakai yang ini. Misalnya ada 3 kategori, dia berat badannya kurang dari 10 atau rentang 10-20 atau lebih dari 20 kilo ya. Contohnya misalnya beratnya dia 8 kilo, maka dia masuk di yang kurang dari 10 kilo, tinggal 100 dikali 8 kilo, maka dia butuhnya adalah 800. Kalau misalnya dia 15 kilo nih, dia kan ada di sini rentangnya. Nah, 10 kilo pertama itu dia dapat 1000. Sisanya kan 5 kilo, dari 15, 10 kilo adalah 1000, yang 5 kilo dikalikan dengan 50. Maka 1000 ditambah dengan 50 kali 5, 1000 ditambah dengan 250, hasilnya adalah 1250. Begitupun ketika 30, maka dia ambilnya yang lebih dari 20. 10 kilonya dia ambil 1500, sisanya adalah 20 kali 10, 200. Jadi 1500 ditambah dengan 20 dikali 10, 200, jadi 1700. Simpel. Nah, atau di sini sudah ada tabelnya, tapi cara perhitungannya sama. Di sini kalau cara perhitungannya juga hampir sama ya. Di sini 100 ml 10 kilo pertama dia 100 ml. 10 kilo kedua dia 50, sisanya 25, nanti berjumlahkan. Contohnya dia 15 kilo sama ya, 1250, 1250. Tapi akan ada bedanya kalau dia ada kenaikan suhu. Ya, ada kenaikan suhu. Dia 10 kali harus ditambah dengan 10% setiap 1 derajat. Kalau 2 derajat ya ditambah. Cairan biasanya yang keluar juga diare yang dihubungkan dengan dehidrasi. Contoh soalnya misalnya diare gitu ya, anak datang ke poli ke IGD misal gitu ya, dengan ibu mengeluh anaknya sudah BAB cair 5 kali, anak tampak lemah gitu ya. Kemudian setelah diperiksa kelompok matanya cekung, cubitan perutnya kembali sangat lambat gitu ya. Dia termasuk diare dengan dehidrasi atau tidak? Kalau dengan dehidrasi tingkat berapa? Begitu implementasi yang pertama yang harus dilakukan perawat adalah apa gitu ya. Biasanya soalnya seputaran itu. Untuk mengidentifikasi antara berat dan sedang sebenarnya sangat mudah, yaitu kalau berat dia tidak mau minum, dia sudah malas minum. Tapi kalau dia merasa kehausan sekali kemudian ditambah dengan gelisah, kelompok mata cekung dan cubitan perut kembali dengan lambat, dia sedang. Tapi kalau udah tidak mau minum,
letargi, kelopak mata cekung, cubitan perutnya kembali lambat, sangat lambat, dia berat. Tapi kalau tidak ada semua tanda di sini, dia mungkin tanpa dehidrasi, tapi bukan berarti aman gitu ya, tetapi tetap harus diperhatikan cairannya supaya tidak masuk ke dehidrasi. Lalu DBD ini selain memantau demamnya, memantau cairannya juga gitu ya. Biasanya yang ditanyakan adalah ujinya. Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ini DBD atau bukan gitu ya. Biasanya dengan uji bendung atau uji tourniquet ya. Biasanya ada peteki, perdarahan gitu ya, atau bisa sampai dengan pembesaran hati, bahkan shock. Ya, kalau sudah shock berarti sudah sampai nadinya cepat, lemah bahkan sampai tidak teraba, penurunan nadi, penurunan tekanan nadi tadi, hipotensi, tekanan nadi, tekanan darah, gitu ya, kaki tangan udah dingin, CRT-nya sudah lebih dari 2 detik, pasiennya sudah gelisah, gitu ya, biasanya sudah shock, penanganannya pun berbeda. Nah, dari hasil laborat, biasanya untuk menentukan benar-benar DB atau bukan, biasanya akan diperiksa. Lalu yang muncul adalah trombositnya, biasanya penurunan trombosit atau trombositopenia, lalu hematokritnya bisa meningkat ataupun menurun. Tuh ya. Lalu bisa juga ada efusi pleura, cairan di paru-paru, ya, asites, cairan di perut, hipoproteinemia, kadar proteinnya menurun karena banyak kebocoran plasma, gitu ya. Lalu derajat DB, bagaimana derajat 1 adalah ketika ada demam, tapi satu-satunya manifestasi perdarahan itu hanya uji bendung, tidak ada perdarahan lainnya. Kalau ada perdarahan lainnya, derajat 1 ditambah perdarahan lainnya, maka derajat 2. Kalau derajat 3, itu dia sudah mulai ada hipotensi, penurunan tekanan nadi, mulut, kulit, itu dingin, kemudian ada tampak gelisah. Di mulut itu sudah ada sianosis ya, bukan dingin maksud saya. Kemudian derajat 4 itu sudah shock ya. Ini perawatannya. Yang pertama jelas maintain cairannya. Dia kalau demam ya kasih paracetamol ya. Ini tapi benar-benar harus diperhatikan cairannya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya. Itu kalau dengan shock ya itu sudah termasuk sebagai kasus gawat darurat, biasanya harus diberikan oksigen. Ya, lalu cairan, maintain cairannya sudah lebih meningkat lagi, misalnya sudah dengan kristaloid, dengan RL sudah tidak bisa, maka dia akan diberikan dengan cairan koloid, gitu ya. Kemudian mungkin akan diberikan terapi hematokrit, hemoglobin, transfusi, gitu ya, kalau sudah sampai shock. Pemantauan untuk shock biasanya per jam, tapi kalau anak tanpa shock itu 4 kali per hari. Nah, ini rampel tesnya akan ditanyakan langkah-langkahnya dan interpretasinya ya, ketika dia lebih dari 10 PTQ hasilnya bagaimana, apakah positif atau tidak ya. Penegakan diagnosa medis dari DP, bagaimana menggunakan rampel tes, kemudian pemeriksaan darah dari trombosit, leukosit, hematokrit tadi ya, kemudian serologinya. Luka bakar. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah persentase luka bakar pada anak kan berbeda tuh presentasinya anak dan dewasa ya. Mungkin nanti disuruh menghitung ini, atau di tingkat yang lebih lanjut adalah jumlah cairan. Nah, biasanya kalau perhitungan, entah perhitungan dosis, cairan, hitungannya itu akan mudah dan akan bulat. Ya. Oke, kalau resistensasi cairan pada luka bakar, rumusnya adalah yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pegang pertama adalah menghitung kebutuhan cairan rumatannya dulu. Gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan cairan rumatan, tapi kan per hari. Nah, kalau di sini dihitung per jam. Rumusnya mana? Ini. Lalu ditambahkan dengan cairan resusitasi yang rumusnya adalah 4 ml per kilogram berat badan setiap 1% luka bakar, luasnya luka bakar. Maka nanti harus tahu luasan luka bakarnya. Contohnya di sini, dia 20 kilo, kemudian luka bakarnya 25%. Maka 20 kilo ini kita cari dulu cairan rumatan. Dia 10 kilo pertama, kan ini berarti 10 kilo pertama dan 10 kilo kedua, 20 kilo. 10 kilo pertama 4 kali 10 40, 10 kilo kedua 2 kali 10 20, jumlah 60 kali 24 jam. Ditambah cairan resusitasi, jumlah totalnya adalah 3440. Tapi diingat, resusitasi cairan diberikan setengahnya itu di 8 jam pertama, lalu sisanya di 16 jam berikutnya ya. Oke, ikterus, bayi kuning, peningkatan bilirubin
gitu ya. Dia bisa bersifat fisiologis dan non fisiologis. Fisiologis itu muncul. Fisiologis artinya dia normal gitu ya, dan bisa biasanya dirawat di rumah hanya dengan meningkatkan asupan ASI atau cairan supaya tidak berangsur maksud saya supaya berangsur membaik gitu ya. Kalau abnormal dia begitu lahir dia muncul, kemudian tidak lebih dari 14 hari. Ikterusnya berlangsungnya tidak lebih dari 14 hari gitu ya. Itu justru malah yang abnormal. Begitu pertama muncul sampai hari ke-14. Nah, ada sesuatu nih ya. Kemudian disertai demam, kemudian telapak tangan dan bayi kaki itu kuning gitu ya. Telapaknya itu kuning. Nah, ini tanda-tanda yang fisiologis, non fisiologis. Maka yang harus diperhatikan adalah pengkajiannya tadi gitu ya. Pengkajian tentang kulitnya, cairannya, kemudian pengkajian data penunjangnya, berapa tingkat bilirubinnya gitu ya. Lalu ketika fototerapi yang harus diperhatikan adalah penutup mata, kulitnya, posisinya gitu ya. Cairan jelas harus di-maintain. Lalu terkait dengan anemia. Anemia adalah kekurangan atau defisiensi dari iron, zat besi ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan aja, sign and symptom dari anemia. Yang mild anemia itu bagaimana, yang moderate atau sedang bagaimana, yang berat, anemia berat itu bagaimana. Lalu ini makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi ya, terutama daging warna merah, itu seafood, vegetable itu seperti bayam ataupun yang lainnya. Dan terus diagnosa yang mungkin muncul dari anemia beberapa ini. Kemudian transfusi darah dilakukan ketika HB-nya kurang dari 4 atau HB-nya 4 sampai 6 tapi dia ada gangguan nafas atau tanda gagal jantung, biasanya harus ditransfusi gitu ya. Nah, megakolon yang muncul biasanya adalah pemeriksaan apa, pemeriksaan penunjang apa gitu ya. Berarti pemeriksaan penunjangnya adalah USG, ultrasonografi, lalu pemberian kolostomi, perlunya edukasi ke keluarga, peran perawat mengajarkan, gitu ya. Resusitasi penambahan aja. Nah, mungkin masalah etik yang muncul adalah kapan sih penghentian resusitasi, gitu ya. Atau mungkin nanti soal-soal etik. Salah satunya gitu. Mungkin sekian ya untuk yang rangkumannya. Setelah ini mungkin kita bahas terkait dengan soal pada anak yang lebih perdalam lagi pada soal, kita akan diskusi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.